Jakarta, kota yang menjadi pusat bergeraknya ekonomi di Indonesia, tempat jutaan orang mengejar mimpi dan berjuang untuk bertahan hidup. Di kota ini, setiap hari jutaan manusia bernapas. Namun, siapa yang menyangka bahwa Jakarta dapat menimbulkan ancaman bagi jutaan orang tersebut? Ancaman tersebut tidak lain merupakan polusi. Air Quality Index, yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara, menunjukkan kualitas udara di Jakarta ada di angka yang sangat berbahaya, bahkan sempat menjadi yang terburuk di dunia. Kondisi ini tentunya dapat berdampak buruk bagi banyak hal, terutama kesehatan penduduk Jakarta. Jakarta menduduki peringkat posisi terburuk soal polusi udara di dunia. Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Polusi udara mengakibatkan masalah kesehatan, terutama pernapasan. Ini tentunya menjadi hal yang harus lebih diperhatikan, melihat banyaknya korban ISPA dalam beberapa tahun terakhir di Jakarta. Bahkan kasus ISPA di Jakarta bisa dibilang ada di angka yang sangat tinggi. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pada periode Januari sampai Juni 2023, terdapat 638.000 kasus ISPA. Yang awalnya batuk-batuk, terus lama-kelamaan ngerasa sesak napas sampai nggak bisa tidur. Dan akhirnya memutuskan untuk dibawa ke klinik dulu, dan akhirnya dari klinik dilariin ke rumah sakit untuk dirawat di IGD. Karena batuknya nggak berhenti-berhenti dan sampai nggak bisa tidur untuk ngerasain seseknya itu sendiri. Tentunya saya nggak bisa mengerjakan hal yang berat, atau contohnya mengangkat barang yang terus-menerus ya, kerja keras gitu, tidak bisa karena merasa sesak. Kalau misalkan udah mulai kecapean nih, merasa sesak. Lalu apa yang sebenarnya membuat udara di Jakarta begitu berbahaya? Kita mencari jawabannya. BMKG memiliki beberapa peralatan otomatis dan non-otomatis yang tersebar di beberapa wilayah di BMKG. Peralatan otomatis itu diantaranya adalah pengukur polutan, ada PM2,5, ada SO2, NO2, CO, dan SO2. Dan BMKG juga memiliki peralatan non-otomatis yang tersebar di beberapa lokasi seperti di BMKG. Ini mengukur namanya SPM, Suspended Particulate Matter. Ya, otomatis aktivitas manusia seperti hanya transportasi, kemudian konstruksi, dan industri. Ya, di dalam atmosfer itu ada proses namanya deposisi. Deposisi itu adalah proses perpindahan polutan yang berada di atmosfer kemudian terendapkan di permukaan. Nah, hujan itu adalah salah satu bentuk dari deposisi basah. Maka di musim hujan itu kualitas udara semakin bagus karena ada yang kita sebut peristiwa namanya rain wash atau wash out. Bagaimana terjadi pencucian atmosfer. Musim kemarau karena sedikit sekali curah hujan atau hari hujan itu menyebabkan proses pencucian atmosfer itu berkurang lebih banyak sehingga konsentrasi polutan lebih banyak di musim kemarau. Yang paling dominan itu adalah transportasi dan industri. Kita lihat di jam-jam kerja di rush hour di weekday, orang commute dari Depok, Bogor, kemudian Bekasi menuju ke Jakarta dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kemudian di industri itu Jakarta ini dikelilingi oleh beberapa kawasan industri, sebut saja yang ada di Jababeka, kemudian ada di Pulau Gadung, kemudian juga ada di Cikarang dan Bekasi. Mereka itu ada aktivitas konstruksinya, ada aktivitas pembakaran peralatan industrinya yang menggunakan fossil fuel. Yang paling dominan saya bisa sampaikan ya transportasi dan industri gitu. Angka-angka tersebut bukanlah sekedar statistik. Ini merupakan angka yang menggambarkan kualitas udara yang masuk ke dalam tubuh jutaan manusia. Berdasarkan data kami, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara di DKI Jakarta tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau ngomongin polusi udara berarti kan kejadian di saat musim kemarau yang panjang ya. Di saat musim kemarau yang panjang, polusi udara
meningkat, dan itu juga terjadi peningkatan pada beberapa penyakit-penyakit yang terutama karena polusi udara seperti ISPA maupun penyakit lainnya. Untuk polusi udara ini memang rentan pada beberapa populasi ya, seperti anak-anak maupun pada usia lansia ya, lanjut usia. Karena di usia-usia tersebut sudah terjadi gangguan-gangguan pada imunitas, di mana pada anak-anak yang imunitasnya belum terbentuk dengan baik, maka mudah sekali terjadi ISPA, ataupun pada lansia di mana yang sudah tingkat imunitasnya sudah menurun juga, itu juga akan terjadi pada kejadian ISPA. Di tahun 2023 kemarin, kami dari Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta gunanya untuk mengedukasi masyarakat terkait polusi udara ini dan bagaimana tata cara beraktivitas di luar ruangan ketika polusi udara meningkat. Lalu kita juga mendorong kewaspadaan masyarakat agar mereka juga bisa mengakses udara.jakarta.go.id sebelum beraktivitas di luar ruangan. Lalu kita juga mengajak lintas sektor lainnya agar memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama lurah camat ya, agar mengedukasi masyarakat. Dan kita pun punya tim dari puskesmas yang bisa mengedukasi kepada masyarakat terkait polusi udara agar masyarakat bisa lebih aware. Dan semua itu tercantum dalam surat edaran Kepala Dinas Kesehatan. Namun, melawan polusi bukan hanya sekedar alat medis, melainkan soal kebijakan dan kesadaran. Wah, bahaya. Saya sendiri terus terang, kalau saya dalam kondisi bekerja dan saya menggunakan motor, saya sendiri nggak mungkin nggak pakai masker. Karena apa? Terutama kalau kita lagi di daerah kemacetan, itu nyesek, Mas. Kalau aku berangkat pagi aja nih ya, kalau untuk keluar itu polusinya tuh udah parah banget. Buat kadang tuh pagi-pagi udah buat sesek gitu. Batuk-batuk juga sering terjadi karena udara yang kurang bagus. Dari tahun 2 aja sih udah turun. Sangat berdampak, bahayanya sangat banyak sih karena buruk. Karena dari polusi di Jakarta ini sungguh memprihatinkan ya. Polusi bukan akhir cerita Jakarta. Di balik kabut, masih ada harapan yang bernapas. Setiap langkah yang dilakukan masyarakat dapat merubah Jakarta ke arah yang lebih baik. Memilih untuk menaiki kendaraan umum merupakan salah satu contoh langkah yang dapat menyehatkan kembali Jakarta. Kita semua masih punya pilihan. Kita setiap hari commute, maka mungkin kita harus bijaksana dalam memanfaatkannya. Misalkan mulai sekarang kita beralih kepada transportasi umum gitu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya kita mengelola sampah. Saya sampaikan tadi menghasilkan gas. Gasnya ini sebagian diantaranya adalah polutan, maka kita kelola sampah dengan bagus. Seminimal mungkin kita tidak menghasilkan sampah, atau ketika kita punya sampah, kita tidak membakar. Yang itu akan memberikan, mempengaruhi kualitas udara di Jakarta. Jakarta bukan tentang kota, namun tentang kita. Jakarta versus polusi bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang berani bertindak sebelum semuanya terlambat.